Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Hasibuan, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kisah Nabi Adam dan Iblis pada surah Al-Baqarah ayat 34 dan 39. Jadi sebelum masuk ke ayatnya, sini saya akan menjelaskan sedikit inti dari apa yang akan saya bahas nanti. Bahwa kisah ini mengingatkan kita akan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Bahwa manusia juga harus memikul amanah ataupun bertanggung jawab dengan rendah hati, berilmu, dan menjaga keseimbangan alam. Oke, langsung saja ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, Allah berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Allah berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu asbabun nuzul dan munasabah. Sebelum kita masuk ke asbabun nuzul dan munasabah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu asbabun nuzul dan munasabah. Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya ayat atau mengapa ayat ini diturunkan. Sedangkan munasabah secara bahasa artinya kesesuaian. Adapun secara istilah berarti hubungan atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya ataupun dengan satu surah dengan satu surah lainnya. Oke, untuk asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 34 ini tidak ditemukan sebab khusus atau peristiwa pada zaman Nabi Muhammad SAW kenapa ayat ini diturunkan. Namun, sebagian ulama berpendapat ayat ini diturunkan adalah sebagai ibrah ataupun pengajaran terhadap umat manusia terkait awal mula penciptaan manusia dan pembangkangan iblis kepada Allah. Langsung saja itu ke munasabah. Di sini dalam surah ini Al-Baqarah ayat 34 saya bagi munasabahnya jadi dua, yaitu pertama munasabah antar ayat, kedua munasabah antar surat. Untuk munasabah antar ayat yaitu ayat 30 sampai dengan 33. Allah menjelaskan rencananya menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Malaikat sempat bertanya tentang hikmah penciptaan manusia yang berpotensi membuat kerusakan ataupun saling membunuh nantinya. Selanjutnya pada ayat 34 sampai 38 Allah memerintahkan para malaikat bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Namun iblis menolak karena kesombongan sehingga menjadi kafir. Adam dan istrinya kemudian tinggal di surga
tetapi dilarang mendekati satu buah pohon. Mereka tergoda oleh iblis hingga melanggar perintah Allah lalu menyesal. Inti pelajarannya itu kisah Nabi Adam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk berilmu, memiliki tanggung jawab sebagai khalifah ataupun pemimpin. Bisa berbuat salah, tapi selalu memiliki kesempatan untuk bertobat kembali kepada Allah. Yang kedua yaitu munasabah antar surah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 34 ini berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 23. Yang mana kedua surat ini sama-sama menceritakan kisah penciptaan Nabi Adam, perintah sujud kepada iblis, serta ujian ketaatan manusia terhadap Allah. Jadi di mana bedanya? Bedanya yaitu surah Al-Baqarah menyajikan kisahnya secara singkat dan menekankan pada ujian ketaatan serta akibat pelanggaran. Sedangkan surah Al-A'raf ini menyajikannya secara lebih detail, secara lebih intens dan menyoroti godaan iblis, penyesalan dan tobat Adam. Hubungan ataupun munasabah antara keduanya terletak pada kesinambungan tema besar, yaitu sama-sama menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah yang diuji oleh ketaatan dan godaan. Kedua surat ini mengajarkan bahwa hidup di bumi adalah ujian dan rahmat Allah selalu besar daripada murkanya. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis kebahasaan. Jadi di sini saya mengambil beberapa kata yang bisa dianalisis, yaitu yang pertama kata aba, yang yaitu fi'il madi dari kata aba yang bermakna membenci dan tidak puas, menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Yang kedua yaitu istakbaro, yang akar katanya adalah kabaro, yang berwazan istaf'ala, yang bermakna merasa besar dan agung, atau menolak kebenaran dengan sikap keras kepala dan sombong, menganggap dirinya lebih kuat dari yang lain, menganggap dirinya lebih pintar dari yang lain. Yang ketiga yaitu kata usjudu, fi'il amr dari kata sajada yang berarti tunduk dan patuh. Namun pada ayat ini maknanya bukan tunduk untuk menyembah, melainkan untuk tunduk memberi penghormatan kepada Adam. Yang keempat yaitu iblis. Dalam Mukhtasar As-Shahah disebutkan berasal dari kata balasa yang bermakna putus asa dari rahmat Allah. Ada juga yang menyebutkan Azazil, makhluk yang enggan bersujud karena sombong, yang termasuk ke dalam golongan yang kufur. Selanjutnya yaitu tafsir tahlili. Di sini saya mengambil beberapa tema yang dapat ditafsirkan, yaitu yang pertama tentang sujud penghormatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sujud kepada Adam menandakan penghormatan dari malaikat, menunjukkan kedudukan Adam sebagai khalifah dan pentingnya pengakuan akan ilmu dan kehormatan. Yang kedua, tanggung jawab manusia, itu memahami kebebasan kehendak manusia. Dalam tafsir Buya Hamka memperkuat bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta pentingnya kerendahan hati dan tobat dalam kehidupan. Yang ketiga, itu bahaya dengki. Tafsir As-Sa'di menekankan bahwa kesombongan iblis akibat iri hati menjadi pelajaran penting, menggambarkan bagaimana sifat buruk ini dapat menghancurkan hubungan dan merusak keharmonisan. Yang keempat yaitu kebebasan berkehendak. Buya Hamka menekankan kebebasan kehendak manusia dalam memilih jalan hidup. Kisah Nabi Adam dan Iblis mengajarkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan tanggung jawab moral harus diemban. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yaitu kontekstual ayat, yaitu relevansi ayat ini dengan kehidupan sekarang. Kisah Nabi Adam dan Iblis dalam ayat ini bukan hanya cerita sejarah, tetapi mengandung pesan moral yang relevan dengan kehidupan kita sekarang. Pertama yaitu sikap iblis yang sombong dan menolak perintah Allah mencerminkan kesombongan manusia modern seperti diskriminasi sosial, rasial, dan ekonomi. Apalagi di era digital sekarang, orang banyak sekali memamerkan harta benda, jabatan, bahkan sering mengolok-olok yang di bawahnya ataupun orang miskin. Yang kedua yaitu larangan Allah kepada Adam di surga menggambarkan batas moral. Dalam konteks digital, pohon terlarang bisa diartikan sebagai larangan terhadap penyalahgunaan teknologi, berita bohong, dan perilaku tidak etis di media sosial. Yang ketiga, turunnya Adam ke bumi menunjukkan tanggung jawab dan pembelajaran dari kesalahan. Ini mengajarkan pentingnya akuntabilitas dan perbaikan diri setelah berbuat salah. Jadi setelah kita berbuat salah, itu harus tanggung jawab. Mau sebesar apapun, mau sekecil apapun kesalahan yang kita buat, hendaknya kita bertanggung jawab dan meminta maaf.
Secara keseluruhan ayat ini menegaskan 3 prinsip utama yang bentuknya sangat universal. Yang pertama, kerendahan hati dalam berhubungan sosial, etika dalam penggunaan teknologi, dan tanggung jawab atas setiap tindakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.